Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Kebaya Biru. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka, keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Hendra sama Ipan ya guys ya. Ini Hendra dengan Ipan. Situasi di sini Hendra dan Ipan ini berada di pasar malam ya guys. Dan kebetulan si Ipan ini menjaga rumah hantu guys. Dimulai dari Hendra, "Pan, lu masih di depan wahana rumah hantu? Sepi banget anjir. Tukang dagang pada tutup jam segini." "Masih mas, emang sepi parah. Bapak tadi naruh saja di pohon mangga belakang. Katanya biar syarat rame. Tapi malah hawanya jadi gak enak gini. Bau melatinya nyengat banget." "Lah, pantesan. Bosen gue lihat Bu Lilis lewat depan biang lala. Tapi kok dandannya niat banget ya? Tumben. Niat gimana? Tadi gue lihat Teteh lagi tidur di base camp sama Elis. Pakai daster kuning." "Kagak, ini barusan banget. Dia pakai kebaya biru, sanggulan rapi, make up tebel banget kayak mau kondangan. Terus jalannya pelan banget, nggak pakai sendal. Padahal tanah di sini kan kerikilnya tajam semua. Mas, jangan bercanda. Teteh nggak pernah bawa kebaya ke sini. Salah lihat kali lu." "Sumpah Pan, dia nengok ke gue senyum, tapi bibirnya merah banget, kayak berdarah. Sekarang dia jalan ke arah lu, ke rumah hantu. Coba lu cek." "Mas, beneran ada yang datang. Tapi ini bukan Teteh. Wajahnya emang mirip, tapi kulitnya pucat kayak kertas. Dia berhenti depan gue, gak ngomong, cuma nunjuk ke atas." "Ke atas mana?" "Ke atas genting rumah hantu. Dia bilang, 'Ipan, itu aku di atas. Yang di bawah ini cuma bayangan. Terus lu lihat." "Nggak berani lah bang. Gue langsung buang muka. Dia sekarang malah jalan ke arah lu lagi. Dia udah di depan gue sekarang Pan. Cepet banget. Gila, baunya wangi bunga melati, tapi campur bau bangkai tikus. Dia nunjuk-nunjuk ke atas. Suaranya halus banget, tapi bikin telinga sakit. 'Hendra, lihat ke atas. Aku di atas.' Mas, jangan dilihat. Itu jebakan." "Telanjur Pan, gue lihat ke atas. Ada cewek pakai kebaya biru duduk di atas styrofoam rumah hantu. Dia ngayun-ngayun kaki. Harusnya atap itu jebol karena itu cuma styrofoam tipis. Tapi dia kayak nggak punya beban." Dia ketawa. Suaranya tiba-tiba berubah jadi suara sinden yang kenceng banget di kuping gue. Mas cabut sekarang. Teteh di basecamp tiba-tiba kejang-kejang. Dia kerasukan. Matanya putih semua. Dia nyariin lu mas. Dia bilang, 'Mana calon suamiku?' Pan, cewek yang kebaya biru di depan gue ini tiba-tiba megang tangan gue. Tangannya dingin banget kayak es batu. Dia bilang gue ganteng. Dia minta gue gali tanah di bawah pohon mangga tepat bapak naruh sesajen tadi. 'Jangan,' kata warga sini. 'Pohon mangga itu tempat nanam ari-ari sinden yang mati dibunuh diri. Oh, dia udah nikah 6 kali dan semua suaminya mati tragis. Dia nyari yang ketujuh buat nemenin dia di bawah pohon itu.' Dia melotot Pan, matanya hitam semua. Dia bilang, 'Kalau gue nggak mau, kita semua nggak bakal keluar dari pasar malam ini hidup-hidup. Teteh di sini nampak gue.' Dia teriak. Hendra harus ikut atau adiknya buat gantinya. 'Pan, lu udah di mobil kan? Untung tadi bawa bapak datang bawa ustadz. Setannya udah diusir. Kita balik sekarang.' Gue udah di jalan. 'Iya mas, gue udah di mobil depan sama bapak dan Teteh. Tapi mas, kok Teteh dari tadi diam aja ya di kursi belakang? Dia pakai jaket nutupin semua badannya. Tapi pas mobil kena lampu jalan, gue lihat dari spion. Di balik jaketnya itu warna biru, mengkilap kayak kain kebaya.' Pan, jangan ngaco. Teteh kan tadi pingsan cuma pakai daster kuning. Mas, barusan Elis nelpon gue dari base camp. Dia nangis. Katanya Teteh yang asli masih pingsan di sana. Ketinggalan karena kita buru-buru. Terus yang duduk di belakang gue sekarang siapa?" "Oke, Pan, jangan noleh.
turun dari mobil sekarang. Dia lagi nyisir rambut, Mas. Dia bisikin ke kuping gue. Hendra, nakal ya? Ya sudah, adiknya saja yang ikut. Tidur di bawah pohon. Oh my god. Ipan, lu gak apa-apa? Jawab. Gimana guys? Ngeri banget kan? Masih berani nengok ke belakang. Kadang kita ngeremehin hal-hal kecil, kayak sajen di bawah pohon mangga tadi. Niatnya cuma bikin rame, tapi malah membangunkan dia yang sudah lama mati penasaran. Ingat, dia gak cuma muncul buat nakutin. Dia punya agenda. Dia cantik, dia anggun dengan kebaya birunya. Tapi dia haus akan nyawa. Dia butuh suami ketujuh untuk nemenin dia di bawah akar pohon itu selamanya. Tragedinya bukan pas dia muncul di depan mata lo, tapi pas lo ngerasa udah aman, udah masuk mobil, udah tancap gas, tapi lo lupa ngecek siapa yang duduk di kursi belakang. Karena yang lo kira teman sendiri bisa jadi cuma raga kosong yang udah dia isi. Tapi sebelum lo tidur, coba deh cek lagi kaca spion mobil lo, atau sekadar lihat ke belakang balik gorden kamar. Siapa tahu bukan cuma gue yang lagi nemenin lo malam ini. Next, ini percakapan antara Raka dengan Dika. Posisinya Raka dengan Dika lagi rafting guys. Dik, lo di mana? Gue di atas bukit kecil nih. Sinyal cuma 1 batang. Masih di bawah, jagain perahu. Buruan turun. Airnya mulai butek banget nih, kayak kopi susu. Oke. Kemudian si Raka ini ngirim foto guys, ngirim foto dia. Oke, kemudian sumpah di atas ini sepi banget, dia bilang kayak gitu. Nggak ada suara monyet atau burung lagi. Oh ya, dia lagi di atas bukit gitu ya guys ya, kayak diserap sama pohon-pohonnya. Dia bilang, biasa aja kali, lo nya aja yang parno. Cepetan turun, kita harus ngejar rombongan Pak Jaka di depan. Gue barusan lihat orang. Siapa? Tim SAR. Bukan. Dia berdiri di belakang. Oh, dia berdiri di seberang sungai, tepat di belakang lo. Hah? Mana? Gue nengok ke belakang gak ada siapa-siapa, cuma semak belukar. Tadi ada baju putih, tapi kotor banget. Dia cuma berdiri diam, matanya kayak kosong gitu ngeliatin perahu kita. Jangan nakut-nakutin gue. Sinyal sini lagi susah gini. Jangan bikin suasana makin berat. Kah, airnya naik nih. Cepet turun. Arusnya tiba-tiba deres, tapi nggak ada suaranya. Tiba-tiba aja gitu muncul air banget deres gitu guys. Dik, lo aman? Gue tadi lihat perahu kita ke bawah arus. Gue aman. Gue sempat loncat ke akar pohon, tapi kaki gue kejepit batu. Sakit banget. Tahan, gue nyari jalan turun. Sisi tebing ini curam banget. Kah, ada yang aneh. Di bawah sini, di sela-sela sampah kayu yang ke bawah banjir, gue lihat helm kuning. Helm kita, bukan. Helmnya retak dan kayak ada rambut yang masih nempel di dalamnya. Astagfirullah Dik, jangan disentuh. Lo fokus aja lepasin kaki lo. Gue gak bisa gerak dan bau busuknya kecium banget. Sekarang baunya kayak bangkai yang udah berhari-hari kerendam air. Gue dengar suara peluit Dik di atas sini. Gue teriak minta tolong, tapi malah gak ada yang nyaut. Itu bukan peluit kak, itu suara angin yang masuk ke celah gue di belakang gue. Tapi suaranya kayak orang lagi manggil nama gue. Dika gitu. Iya, dan suaranya mirip banget sama suara nyokap gue. Padahal kan nyokap kan lagi di Jakarta. Jangan dengerin, itu halusinasi karena lo shock. Gue hampir sampai di bawah. Gue udah di bawah, tapi gue gak lihat lo. Lo di mana? Gue di bawah dahan besar yang tumbang. Kah, tolong, sosok yang lo lihat tadi, dia ada di samping gue sekarang.
Apa? Usir dik? Usir dia dik? Teriak. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma jongkok di atas batu, ngeliatin kaki gue yang kejepit. Dia pucat banget. Air sungai yang lewat di kakinya berubah jadi merah darah. Berarti seseorang yang diliatin Raka tadi di atas tebing sekarang ada posisinya di samping Dika guys. Dan dia posisinya pucat banget. Kemudian ada darah lewat dari kakinya. Lo luka parah ya? Itu darah lo mungkin, bukan darah gue. Dia yang ngeluarin darah itu dari pori-pori kulitnya. Gue lihat lo, gue di seberang ya. Gue di seberang. Tahan, gue berenang nyeberang. Jangan, airnya bukan air lagi kak. Isinya potongan baju, sendal, sama jari tangan manusia. Banyak banget di permukaan. Dik, gue takut. Di belakang gue ada banyak orang berdiri. Mereka semua basah kuyup. Mereka kayak nungguin gue giliran buat masuk ke sungai. Dik, lo di mana? Gue di sini kak, tepat di depan lo. Lo lagi megang pundak gue sekarang. Enggak, gue lagi megang dahan pohon. Tangan gue kosong. Coba lihat ke bawah, ke air yang tenang di bawah kaki lo. Gue lihat. Apa yang lo lihat? Gue lihat muka gue, tapi di samping muka gue ada lo dik. Muka lo biru, mata lo putih semua. Kah, sebenarnya dari jam pertama tadi, saat air bah datang, kita nggak pernah selamat. Maksud lo, coba cek saku celana lo. Ambil HP lo yang satunya lagi. Kita berdua udah di hulu sekarang, menunggu rombongan berikutnya. Tapi, ini siapa yang balas chat gue? Dia yang lo lihat pakai baju putih tadi. Dia butuh teman baru. Dan sekarang kita adalah dia. Jadi sebenarnya Raka dan Dika ini udah meninggal sejak tadi guys. Jadi yang mereka chat ini hanya arwah mereka gitu ya guys ya. Gimana guys? Apa kalian sadar sejak menit pertama air bah itu datang, nafas Dika dan Raka sebenarnya sudah berhenti. Mereka tidak sedang berjuang untuk hidup. Mereka hanya sedang diperkenalkan pada rumah baru mereka. Hutan yang sunyi, helm penuh rambut, hingga bau bangkai. Itu bukan sekedar bumbu cerita. Itu adalah cara alam semesta memberitahu bahwa mereka bukan lagi tamu, tapi sudah menjadi bagian dari sejarah kelam sungai ini. Plot twistnya yang paling menyakitkan adalah saat mereka sadar HP yang mereka genggam hanya sisa memori. Sementara raga mereka sudah hancur menyatu dengan lumpur. Mereka tidak selamat. Mereka tidak pernah kembali. Dan sosok berbaju putih itu, dia tidak membunuh. Dia hanya menjemput. Sekarang, Dika dan Raka tidak lagi duduk di atas perahu. Mereka sedang berdiri di pinggir tebing itu, basah kuyup menatap ke arah air, menunggu kalian untuk datang dan menggantikan posisi mereka. Ingat, kalau kalian rafting dan tiba-tiba hutan menjadi sunyi total, jangan menoleh ke belakang, karena mungkin saja Dika atau Raka sedang berdiri di sana, siap mengirimkan pesan singkat ke ponsel kalian. Tetap waspada, karena horor yang paling nyata adalah saat kita tidak sadar bahwa kita sudah tiada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.